Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah bahagia meski menderita sebagai pengikut Kristus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19 yang diambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru sebagaimana di website alkitab.sabda.org. Kita akan merenungkan nas kita ini dengan mempergunakan ayat-ayat berikut sebagai ayat-ayat pembimbing kita. Ayat yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 20. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ayat yang kedua adalah Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ayat yang ketiga adalah Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ayat yang keempat adalah Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat yang kelima adalah Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan kelompok ayat-ayat terakhir adalah 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat-ayat pembimbing kita ini, baik secara tersurat maupun tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sendiri bersabda, berfirman, pengikut Kristus dianiaya seperti Kristus dianiaya. Kristus sendiri bersabda, di dalam dunia pengikut Kristus menderita penganiayaan. Yang salah satu penafsirannya adalah tidak ada pengikut Kristus yang tidak menderita penganiayaan. Semua pengikut Kristus menderita penganiayaan. Secara tersirat, Kristus mengajarkan di dalam Bapa-Nya di surga menarik, memanggil orang untuk menjadi pengikut Kristus. Di dalam panggilan Bapa itu termasuk panggilan untuk orang yang termaksud menderita seperti Kristus. Kristus juga mengajarkan setiap pengikut Kristus dipanggil untuk memikul salib dan menyangkal diri. Rasul Petrus memperjelas ajaran Kristus itu.
pengikut Kristus dipanggil untuk menderita seperti Kristus, yaitu untuk menderita seperti yang diteladankan oleh Kristus. Penderitaan karena Kristus, seperti yang diteladankan oleh Kristus, yang dialami oleh pengikut Kristus adalah kasih karunia, adalah berkat yang datangnya dari Tuhan kepada si pengikut Kristus termaksud. Dengan berbekal ayat-ayat pembimbing ini, mari kita bersama-sama masuk ke dalam renungan kita akan nas kita kali ini. Untuk memperjelas konteks dari nas kita kali ini, mari kita juga merenungkan ayat-ayat yang mendahului nas kita ini. Di 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yang salah satu penafsirannya adalah karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun, maka pengikut Kristus pun harus menderita penderitaan badani. Dan dari 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang salah satu penafsirannya adalah penderitaan badani menghentikan perbuatan dosa. Penderitaan badani membawa manusia untuk menurut kehendak Allah. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat-ayat yang mengawali nas kita ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus menghendaki setiap pengikut Kristus untuk menderita seperti Dia menderita, termasuk menderita secara badani. Lebih jauh akan hal ini, Rasul Petrus menjelaskan penderitaan badani yang dihidupi oleh setiap pengikut Kristus dipakai oleh Roh Kudus untuk menghentikan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, untuk membawa manusia untuk menurut kehendak Allah. Memahami dengan jelas akan ayat-ayat pembimbing, akan ayat-ayat yang mendahului nas kita kali ini. Mari kita renungkan nas kita ini. 1 Petrus 4 ayat 12-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nas kita ini secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita akan apakah yang dikehendaki oleh Kristus, akan sikap kita di dalam kita menghidupi penderitaan karena Kristus. Sikap-sikap itu termasuk sebagai pengikut Kristus. Pada saat Kristus mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kamu, janganlah kamu heran. Janganlah kamu takut, janganlah kamu putus asa, janganlah kamu merasa bersalah atas penderitaan karena Kristus itu. Karena semua pengikut Kristus pasti dan harus menderita. Termasuk sebagai pengikut Kristus. Pada saat Kristus mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kamu, bersukacitalah karena kamu akan menghidupi kemuliaan Kristus kelak. Karena hanya mereka yang menghidupi penderitaan Kristuslah yang akan menghidupi kemuliaan Kristus kelak. Termasuk sebagai pengikut Kristus. Pada saat Kristus mengizinkan kamu untuk menderita karena Kristus, berbahagialah kamu, karena kamu memiliki Roh Kudus Kristus yang berkarya di dalam kamu. Hanya mereka yang diperkenankan untuk menderitalah yang memiliki Roh Kudus yang berkarya di dalam diri yang bersangkutan, termasuk sebagai pengikut Kristus. Pada saat Kristus mengizinkan penderitaan karena Kristus terjadi pada kamu, maka hendaklah kamu terus memuliakan Allah di dalam nama Kristus sementara penderitaan itu terjadi padamu. Termasuk sebagai pengikut Kristus. Pada saat Kristus mengizinkan penderitaan karena Kristus itu terjadi padamu, serahkanlah jiwamu kepada Tuhan dengan selalu berbuat baik di dalam Kristus, sementara penderitaan itu tengah terjadi padamu. Untuk memperjelas anak kalimat berbuat baik, yang selengkapnya adalah berbuat baik di dalam Kristus, sebagaimana yang disampaikan di ayat 19. Mari kita renungkan pula 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, berbuat baik dalam Kristus ini berdasarkan ayat 7-11 termasuk
kamu sebagai pengikut Kristus, tetaplah selalu berdoa dengan tenang, meskipun kamu berada di dalam penderitaan. Termasuk kamu sebagai pengikut Kristus, tetaplah mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain, meskipun kamu tengah di dalam penderitaan. Termasuk kamu sebagai pengikut Kristus, tetaplah memberi tumpangan seorang akan yang lain, meskipun kamu tengah dalam penderitaan. Termasuk kamu sebagai pengikut Kristus, tetaplah melayani seorang akan yang lain, meskipun kamu tengah berada di dalam penderitaan. Termasuk kamu sebagai pengikut Kristus, tetaplah memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Meskipun kamu sedang dalam penderitaan, yaitu penderitaan demi penderitaan karena Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita akan bahagia meski menderita sebagai pengikut Kristus. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa poin penting berikut untuk kita renungkan lebih dalam. Poin pertama adalah sehubungan dengan berbahagialah di dalam penderitaan karena Kristus. Sebagaimana yang disampaikan di 1 Petrus 4 ayat 14 yang adalah bagian dari nas kita kali ini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Kristus yang dinista karena Kristus memiliki roh Allah, memiliki roh kudus. Yang selengkapnya berdasarkan penafsiran yang ada adalah memiliki roh Allah, memiliki roh kudus yang berkarya di dalam dirimu, di dalam diri pengikut Kristus itu. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri mereka yang mengalami penderitaan karena Kristus, inilah Roh Kudus, inilah yang membuahkan, yang memproduksi kebahagiaan, yang membuahkan, yang memproduksi sukacita di dalam diri orang yang bersangkutan. Dengan demikian kita mengetahui dengan jelas bahwa berbahagialah di dalam penderitaan karena Kristus. Bahagia ini, sukacita ini adalah bahagia, adalah sukacita yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak bisa diproduksi oleh manusia. Artinya, mereka yang mengalami penderitaan karena Kristus, yang berarti mereka ini memiliki Roh Kudus Kristus di dalam mereka, pasti menghidupi kebahagiaan, menghidupi sukacita. Poin terakhir untuk kita renungkan di bagian penutup ini adalah sehubungan dengan ayat pembimbing kita, Yohanes 15 ayat 20. Di ayat 20 ini, Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa yang dituju, bahwa sasaran dari penganiayaan itu adalah aku, adalah Kristus. Ayat ini secara tersirat menunjukkan bahwa kamu
bahwa pengikut Kristus dianiaya karena kamu, pengikut Kristus, didiami oleh Roh Kudus Kristus di dalam kamu. Dengan kata lain, kamu, pengikut Kristus, itu dianiaya bukan karena kamunya, bukan karena si Yohanesnya, bukan karena si Matiusnya, bukan karena si Alexnya, bukan karena siapa Anda secara pribadi, tetapi karena tetapi karena Yohanes, Matius, Alex adalah pengikut Kristus. Kristuslah sasaran penganiayaan itu, bukan kamu secara pribadi. Itulah sebabnya Roh Kudus Kristus memperlengkapi kamu, memperlengkapi pengikut Kristus dengan kemampuan untuk mengatasi penganiayaan, mengatasi penderitaan karena Kristus. Kemampuan ini termasuk kebahagiaan tadi, termasuk sukacita tadi. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemenangan kita atas penganiayaan, kemenangan kita atas penderitaan adalah milik Kristus, adalah kemenangan Kristus, bukan milik kita, bukan milik manusia. Jadi kalau kita akan menyampaikan pernyataan akan kemenangan atas penderitaan, atas penganiayaan ini, bukanlah aku telah menang atas penganiayaan, atas penderitaan karena Kristus ini, namun Kristus melalui Roh Kudus Kristus telah menang atas penganiayaan, atas penderitaan yang Kristus izinkan untuk terjadi padaku. Sehingga kemuliaan Kristus, sehingga kemenangan Kristus ditampakkan oleh Kristus melalui kehidupanku, ditampakkan oleh Kristus melalui kehidupan pengikut Kristus. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menderita, maka penerapan pertama dari nas kita kali ini untuk kita hidupi hari lepas hari, termasuk berdoalah setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan menunjukkan kepada kita akan seperti apakah dan bagaimanakah bentuk penderitaan yang Tuhan panggilkan khusus untuk kita di dalam kita menghidupi kehidupan Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Kristus yang berada di dalam kita dari hari lepas hari. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita, pengikut Kristus, selalu berdoa setiap hari agar Roh Kudus Tuhan selalu mempersiapkan kita untuk menyambut setiap penderitaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi pada kita. Dengan kata lain, berdasarkan nas yang baru saja kita renungkan, yang Tuhan berkatkan kepada kita setiap hari. Satu lagi penerapan untuk nas kita kali ini adalah mengetahui bahwa setiap pengikut Kristus pasti mengalami penderitaan. Maka berdoalah setiap hari memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita menang atas setiap penderitaan itu dari hari lepas hari. Mohon diperhatikan, menang di sini adalah berdasarkan renungan kita tadi, yaitu menang yang adalah milik Kristus, menang yang adalah kemenangan oleh Kristus
memakai kita sebagai alat kemenangan itu. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita selalu berdoa setiap hari dan membaca firman Tuhan setiap hari dalam kita menyongsong kemenangan kita atas penderitaan karena Kristus ini. Yang mana baik kemenangan maupun penderitaan itu sendiri adalah berkat yang datangnya dari Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam kita. Perwujudan dari penerapan ini juga termasuk di atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Kita tidak pernah takut akan penderitaan karena Kristus dalam bentuk apapun penderitaan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini lengkap dengan penerapannya. Saya mengimani jika kita semua pengikut Kristus menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, maka Kristus, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.